Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Sri Agustin, mahasiswa Pendidikan Matematika tahun 2023 dengan NPM 232151062. Di sini saya akan membacakan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10, asbabun nuzul surah Al-Kahfi, kisah dalam surah Al-Kahfi, dan keutamaan surah Al-Kahfi. Saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas teori bilangan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil DRS MPD. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan lama linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Isi kitab terdahulu dan tanda lahirnya seorang nabi. Dikisahkan berangkatlah Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nadr bin Al-Harits ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Ternyata benar, pendeta Yahudi mengabarkan berita seperti yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tak mampu menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi." Kemudian, pendeta Yahudi melanjutkan kisahnya. Tanyakanlah kepada dirinya tentang pemuda zaman dulu dan apa yang terjadi pada mereka, karena sungguh cerita pemuda ini sangat menarik. Lalu tanyakan pula kepadanya tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyrik dan Maghribi. Apa pula yang terjadi kepada mereka? Tanyakan pula kepada dia apa itu ruh. Kemudian 2 orang utusan itu pulang dan berkata bahwa mereka membawa pulang informasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah ia seorang nabi atau bukan. Setelah tiba di hadapan Rasulullah, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan sebagaimana yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi.
Menanggapi pertanyaan itu, maka Rasulullah menjawab, besok pasti aku akan menjawabnya tentang seberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pun pulang dan Rasulullah menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu tak kunjung datang, sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Namun pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu, yaitu surah Al-Kahfi ayat 6, yang di dalamnya menegur kemurungan Rasulullah dan menerangkan tentang kisah pemuda Al-Kahfi, seorang pengembara dan tentang ruh. Jadi inilah sebab diturunkannya surat Al-Kahfi yang di dalamnya syarat hikmah dan pelajaran berharga. Kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala. Mereka hidup di masa raja yang zalim bernama Raja Dikianius di kota Apesus Romawi. Raja Dikianius mengetahui kelompok pemuda yang tidak ingin menyembah berhala. Sang raja marah lalu memerintahkan mereka untuk mengikuti kepercayaan raja. Tetapi Ashabul Kahfi menolak dengan lantang. Mereka menolak mengikuti perintah raja. Ashabul Kahfi kemudian meninggalkan kota Apesus dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lari ke bukit sampai menemukan sebuah gua untuk tempat persembunyian. Berdasarkan beberapa riwayat, jumlah pemuda sekitar 7 orang. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tertidur selama 309 tahun di dalam gua. Ketika mereka bangun, Ashabul Kahfi sudah melewati masa raja yang berkuasa dan kota Apesus. Saat itu masyarakat dan raja yang berkuasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemuda itu menyadari keanehan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lalu berdoa, "Ya Allah, dengan kebenaran yang telah Kau perlihatkan kepada kami tentang keanehan yang kami alami sekarang ini, cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan tersebut dan melenyapkan pintu gua. Keutamaan surah Al-Kahfi. Dipancarkan cahaya di hari kiamat, mendapat petunjuk dan bimbingan Allah, diampuni dosanya di antara 2 Jumat, diberi rasa sakinah, terhindar dari fitnah Dajjal, rumahnya tidak akan dimasuki setan, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinari oleh cahaya kebaikan, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dalam keadaan syahid. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.